Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh siswa-siswi SMA Negeri Mojagung. Baik, kita akan memulai materi tentang informasi pendidikan SMA Negeri Mojagung, yakni Sekolah Penyelenggara Layanan Program SKS. Untuk kelancaran penyampaian informasi, akan kita buka masker dulu untuk sementara karena kita tidak dalam kondisi tatap muka langsung. Baik, kami lanjutkan. Anak-anakku yang saya banggakan, saya ucapkan selamat datang di SMA Negeri Mojagung. Kalian sudah diterima di sini sebagai sekolah penyelenggara layanan program SKS. Sekali lagi saya ucapkan selamat sudah diterima di SMA Negeri Mojagung. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Ibu Ani Nurrahini di sini selaku Waka Kurikulum yang akan membidangi bidang akademik dari beberapa kegiatan yang ada di SMA Negeri Mojagung. Baik, inilah gambaran Bapak Ibu Guru yang ada di SMA Negeri Mojagung. Sejumlah 58 Bapak Ibu Guru akan mendampingi kalian selama masa belajar di SMA Negeri Mojagung. Perkembangan SMA Negeri Mojagung mulai tahun 1999 sudah dipercaya sebagai sekolah model. Di 2006 sampai 2007 SMA Negeri Mojagung pernah mendapat kepercayaan juga sebagai sekolah rintisan internasional atau rintisan sekolah berstandar internasional. Selanjutnya di 2015 kita ditetapkan sebagai sekolah adiwiyata nasional, di 2016 sebagai sekolah literasi, dan di tahun 2020 ini kita mewujudkan sekolah dengan layanan program SKS. Landasan filosofis layanan program SKS. Jadi mengapa pemerintah memunculkan atau menawarkan program SKS? Dikarenakan yang pertama, siswa memiliki gaya belajar yang berbeda. Yang kedua, siswa memiliki kecepatan belajar yang berbeda. Ini kami akui. Jadi tidak bisa kita samakan satu siswa dengan siswa yang lain memiliki kecepatan belajar yang sama. Nah, kecepatan belajar yang berbeda inilah yang akhirnya akan kami wadahi dalam program SKS yang kita terapkan di SMA Negeri Mojagung dan juga beberapa sekolah di Indonesia. Yang ketiga, siswa memiliki multiple intelligence yang berbeda, yakni kemampuan untuk menerapkan berbagai ilmu yang berbeda. Yang keempat, siswa memiliki latar belakang dan sosial yang berbeda. Tentu seluruh unsur ini akan mempengaruhi proses kecepatan belajar di dalam dunia pendidikan. Secara hukum atau landasan yuridis, pemerintah sudah memberikan dasar untuk lembaga pendidikan menerapkan program SKS. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 12 Ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang kedua, Pasal 12 Ayat 1 masih di Undang-Undang Nomor 20, peserta didik berhak menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. Di sini sudah tertuang
bahwasanya program pendidikan bisa memberikan kesempatan berdasarkan kecepatan belajar masing-masing. Yang ketiga, ada dasar Permendikbud nomor 158 tahun 2014 tentang penyelenggaraan sistem kredit semester atau SKS bagi pendidikan dasar dan menengah. Jadi, penerapan program SKS ini bisa dimulai dari tingkat dasar dan sampai dengan tingkat menengah. Untuk SMA tentu pada tingkat menengah. Kita lanjutkan. Penjelasan dari Permendikbud 158 nomor pasal 5 tahun 2014 yang tadi sudah tertuang. Lebih jelasnya tertulis di pasal 5 ini, butir 1, bahwa setiap peserta didik dapat menyelesaikan seluruh beban belajar pada rentan waktu antara 2 tahun sampai dengan 4 tahun. Nah, inilah yang menjadi dasar kita bahwa penerapan SKS untuk SMA Negeri Mojagung bisa menyelenggarakan pendidikan yang meluluskan siswanya antara 2 tahun hingga 4 tahun. Kalau selama ini SMA selalu lulus dengan 3 tahun, maka di dalam program SKS kalian bisa lulus lebih cepat dari itu, yakni 2 tahun. Bagaimana teknisnya nanti akan kami sampaikan. Dasar yang lain yakni pada ayat kedua, peserta didik dapat menyelesaikan program belajar kurang dari 3 tahun apabila memiliki prestasi belajar sangat baik pada jenjang pendidikan sebelumnya dan atau pada semester sebelumnya. Inilah dasar untuk menerapkan program SKS yang intinya di dalam program SKS memberikan kesempatan untuk menghargai proses kecepatan belajar yang berbeda, sehingga siswa bisa lulus untuk tingkat menengah atau SMA ini antara 2 tahun sampai dengan 4 tahun. Baik, untuk mengetahui keunggulan SKS itu apa, sudah tertuang di sini ada 3 basic ya. Sebenarnya ada beberapa, tapi untuk yang basic kita tuliskan 3. Yang pertama, keunggulan program SKS dibanding program paket yang tahun-tahun sebelumnya kita terapkan, yakni masa belajar bisa lebih fleksibel sesuai dengan kecepatan belajar. Ini sudah termaktub dalam undang-undang tadi, bahwasanya bisa cepat, yakni 2 tahun, dan bisa juga 3 sampai dengan 4 tahun, sesuai dengan kecepatan belajar. Yang kedua, tidak ada tinggal kelas atau tidak ada yang tidak naik kelas. Jadi berbeda dengan sistem paket. Kalau sistem paket ada siswa yang ketika nilainya banyak yang tidak tuntas atau lebih dari 2 yang tidak tuntas, maka ada yang harus tinggal kelas atau kata lainnya harus tidak naik kelas. Maka di program SKS tidak ada lagi itu, tapi nanti yang adalah tinggal KD atau kompetensi dasar. Keunggulan yang ketiga, yakni kalian bisa belajar secara klasikal atau dalam satu kelas secara keseluruhan, berkelompok ataupun secara individu. Nah, ada 3 layanan yang akan kami sediakan nantinya, jadi tidak serta-merta harus klasikal terus mulai awal sampai akhir tahun pelajaran, tapi kalian akan mendapatkan kesempatan layanan juga dalam bentuk layanan kelompok dan layanan individu. Jadi lebih ada keutamaan dalam layanan. Sekarang kita kupas satu persatu dari keunggulan program SKS ini. Oke, yang pertama, masa belajar fleksibel sesuai dengan kecepatan belajar. Maknanya adalah, kita perhatikan di sini, ada diferensiasi lama masa belajar di SMA berdasarkan kecepatan hasil belajar. Ada yang lulus 2 tahun, ada yang lulus 3 tahun, dan ada yang lulus 4 tahun. Untuk yang 4 tahun, kami usahakan tidak
terjadi di SMA Negeri Mojoagung, maka kami mengharapkan hanya 2 tahun atau 3 tahun. Bagaimana sekolah bisa menyelesaikan program SMA yang 3 tahun dan bisa lulus di 2 tahun? Teknisnya bukan berarti ada mata pelajaran yang dikurangi, bukan. Dan tidak juga ada materi yang dihilangkan, juga tidak. Tapi ada masa belajar yang disingkat pengelolaannya. Gambarannya kita sampaikan seperti ini. Untuk pengelolaan siswa yang prediksi lulus 3 tahun atau normal, yakni bagi siswa berkemampuan rata-rata pada tahun pertama, ini sudah kalian jalani semacam di SMP, akan menempuh 2 semester, yakni Juli sampai Desember semester 1, Januari sampai Juni semester 2. Tahun kedua juga demikian, ada semester 3 dan semester 4, masing-masing 6 bulan. Dan tahun ketiga juga demikian, ada semester 5 dan semester 6, masing-masing juga 6 bulan. Jadi tidak ada yang berbeda dengan masa belajar di SMP. Untuk yang 2 tahun akan kami kenalkan sebagai berikut. Pengelolaan peserta didik prediksi lulus 2 tahun atau kita singkat PDP L2T, peserta didik proyeksi lulus 2 tahun atau prediksi lulus 2 tahun, yakni bagi siswa yang berprestasi sangat baik. Tahun pertama, sekali lagi tidak ada materi yang dikurangi dan tidak ada mapel yang dihilangkan. Konsekuensinya adalah pada pembagian waktu belajar. Tahun pertama kita bukan 2 semester tapi harus menyelesaikan 3 semester. Tahun kedua juga menyelesaikan 3 semester. Maka semesternya akan jumlahnya sama, yakni 6 semester. Kita ulas lebih mendalam. Semester 1 akan diselesaikan dalam waktu, jadi 1 tahun 12 bulan dibagi 3 akan ketemu 4 bulan. Maka semester 1 akan dilaksanakan pada bulan Juli sampai Oktober. Di bulan Oktober rapot semester 1 akan diterima. Semester 2 di bulan November sampai dengan Februari. Maka rapot semester 2 bisa dicetak dan diterima di bulan Februari. Dan terakhir semester 3 mulai Maret hingga Juni, dan pada bulan Juni akan diterima rapot semester 3. Inilah perbedaan dengan kelas reguler. Jika reguler, pada bulan Juni baru 2 semester, tapi pada program proyeksi lulus 2 tahun pada bulan Juni sudah mendapatkan 3 semester atau mendapatkan 3 rapot. Di tahun kedua, ada yang perlu diperhatikan karena tahun kedua itu tidak sampai dengan bulan Juni KBM-nya. Biasanya kalau kelas 12 atau kelas 9 saat kalian SMP, ujian akhir itu sudah terjadi di bulan April, kelulusan di bulan Mei, maka KBM pun akan dilaksanakan sebelum bulan April harus berakhir semester 6. Untuk itu masa belajar di tahun kedua tinggal 9 bulan, bukan 12 bulan. 9 bulan kita bagi 3 semester, akan bertemu masing-masing semester 3 bulan. Untuk itu semester 4 akan diselesaikan pada bulan Juli sampai September. Semester 5 Oktober sampai Desember, sehingga Desember ada cetak rapot semester 5, dan terakhir semester 6 Januari sampai Maret. Adapun April sampai Juni adalah untuk ujian praktek, ujian satuan pendidikan, dan pengayaan untuk materi menuju perguruan tinggi. Anak-anakku, disinilah kelogisan mengapa pelajaran yang seharusnya ditempuh 3 tahun bisa menjadi 2 tahun, karena ada masa yang dipercepat. Materinya tetap, hanya waktunya saja yang dipercepat. Maka konsekuensinya di sini adalah kalian harus belajar lebih giat untuk bisa masuk di sini, karena tentu materi akan lebih banyak dituangkan di
waktu yang terbatas ini juga unsur-unsur penilaian lainnya. Baik, sudah bisa memahami saya kira. Kita lanjutkan untuk ketentuan pemetaan peserta didik proyeksi lulus 2 tahun. Bagaimana kami mampu menentukan atau memetakan siapa saja peserta yang menurut kita atau menurut kami bisa diproyeksi lulus 2 tahun. Untuk itu dasarnya adalah yang pertama dipetakan melalui tes potensi akademik atau TPA di awal semester yang sudah kalian ikuti sebelum masa MPLS kemarin. Kemudian hasil tes AQ, kemudian ada lagi laporan pendidikan sebelumnya yakni di SMP atau MTS, serta nanti akan kami minta angket pemilihan masa belajar yang diharapkan siswa dan orang tua. Jadi ada persetujuan apakah kalian menghendaki masa belajar yang 2 tahun di samping hasil-hasil analisis tes yang sudah kita himpun. Yang kedua, nilai TPA akan kami cari bagaimana nilai-nilai yang terbaik tentunya. 70% dari nilai TPA harus minimal berpredikat baik. Untuk rapot SMP atau MTS, kita juga akan mengayak nilai-nilainya. 60%-nya harus berpredikat sangat baik pada 6 apel, yakni saat kalian pendaftaran menggunakan nilai rapot untuk dientrikan, maka di sana kalian bisa memperoleh data. Nah, 60% harus memiliki nilai sangat baik. Setelah kami mendapatkan data ini, baru hasil diputuskan melalui rapat Dewan Guru. Pembahasan lebih lanjut tentang PDPL 2T akan kami sampaikan nanti di akhir. Kita lanjutkan terlebih dahulu tentang kelebihan SKS atau keunggulan SKS. Yang kedua, yakni tidak ada tinggal kelas. Nah, tentu ini sesuatu yang menggembirakan. Kalau dulu kita masih mendengar ada teman kita yang tidak naik kelas, maka di program SKS ini sudah tidak ada lagi siswa yang tidak naik kelas. Semuanya bisa dipastikan naik kelas. Tapi jangan senang dulu. Ada perjalanan yang harus kalian tempuh dengan belajar yang maksimal. Bagaimana perjalanan itu? Yakni SKS sangat kental dengan penerapan konsep mastery learning atau ketuntasan belajar. Apa makna dari mastery learning ini? Pembelajaran tuntas atau mastery learning adalah strategi pembelajaran yang menggunakan prinsip ketuntasan secara individual. Sekali lagi, secara individual, yang mempersyaratkan peserta didik menguasai secara tuntas seluruh kompetensi inti atau KI maupun KD mata pelajaran. Jadi, tema-tema yang akan kalian pelajari di setiap mapel itu harus tuntas. Untuk bisa melanjutkan ke tema berikutnya, maka syaratnya tema yang pertama harus tuntas terlebih dahulu, baru boleh mengikuti tema kedua. Dan untuk bisa mengikuti tema ketiga juga demikian, harus tuntas dulu di tema kedua atau di KD kedua. Jika tidak tuntas nilainya di KD kedua, maka belum boleh lanjut di KD ketiga. Kurang lebih seperti itu untuk konsep penerapan mastery learning. Nah, kalian sudah mengenal KKM pastinya. Nilai minimalnya berapa? Misalnya nilai minimal 75. Maka jika sudah menempuh nilai angka 75, boleh melanjutkan ke materi berikutnya. Jika belum, harus remedi terlebih dahulu dan harus menempuh ketuntasan di KD tersebut. Jika sudah tuntas, setelah remedi baru boleh melanjutkan di KD berikutnya. Itulah yang disebut mastery learning atau ketuntasan belajar. Nah, ini gambaran lebih jelasnya. Materi KD 1, kemudian ada tes formatif atau tes ulangan harian. Jika ini sudah di atas KKM nilainya, maka jawabannya ya, boleh lanjut di materi kedua.
Jika belum tuntas atau tidak tuntas, maka harus mengikuti program remedi. Kembali lagi di materi 1. Nah, jadi tidak boleh langsung ke materi kedua. Pasti nanti akan berbeda antara satu teman dengan teman lain. Demikian selanjutnya, yang sudah tuntas materi 1 boleh lanjut materi kedua, ikut tes formatif lagi untuk kedua, dan jika tuntas boleh lanjut ke materi ketiga. Jika tes formatif 2 belum tuntas, sama syaratnya harus kembali lagi atau remediasi dulu. Inilah yang hari-hari kalian nantinya selalu akan terbiasa, ya. Jadi ini bukan sesuatu yang susah, hanya kita harus terbiasa bertanggung jawab. Kalau nilai saya belum tuntas, maka saya tahu konsekuensinya, yakni saya harus melaksanakan remedi. Hanya seperti itu terus. Sehingga disinilah konsep tidak naik kelas itu sudah tidak terjadi. Mengapa? Karena di setiap unsur penilaian sudah diselesaikan ketuntasannya. Sehingga ketika sampai di KD yang terakhir, sampai pada batas penerimaan rapot, nilai seluruh KD sudah dinyatakan tuntas. Maka tidak ada alasan lagi siswa tidak naik kelas. Nah, itulah gambaran mengapa di program SKS tidak ada lagi kebijakan tidak naik kelas. Tidak ada tinggal kelas, tapi yang ada adalah tertinggal kompetensi dasar atau tertinggal KD. Ya, ini gambarannya. Jika KD materi 1 selesai, boleh lanjut materi 2. Materi 2 tuntas, boleh lanjut materi 3. Jika belum tuntas, remedi dulu. Apabila sudah remedi tapi belum tuntas juga, padahal di sana sudah tanggal batas untuk penerimaan rapot sudah harus dilaksanakan, maka perhatikan, untuk yang sudah tuntas boleh menerima rapot. Untuk yang belum tuntas, maka tidak boleh terima rapot dulu, tapi yang diterima adalah kartu hasil studi atau kita singkat KHS. Sekali lagi, untuk tahap terakhir saat menjelang penerimaan rapot, apabila ada siswa yang tidak tuntas, maka tidak bisa menerima rapot, tapi hanya menerima kartu hasil studi. Untuk yang sudah tuntas, memiliki hak menerima rapot. Yang menarik, perhatikan di sini. Siswa yang sudah tuntas dan menerima rapot, yang berakhir di KD 3 misalnya, maka semester berikutnya melanjutkan di KD 4. Sedangkan siswa yang tidak tuntas pada saat penerimaan rapot, ada satu tema yang belum tuntas, yakni KD terakhir, misalnya KD 3, maka perhatikan, menerima KHS atau rapot sementara, kemudian awal semester dia masih materi KD 3, jadi tidak boleh lanjut ke materi KD 4. Alasannya apa? Karena belum tuntas. Nah, ketika belum tuntas, ya tetap harus melaksanakan penyelesaian dulu. Inilah bedanya antara sistem paket dan SKS. Kalau SKS, saya ulang, kalau sistem paket, di sini ada naik dan tidak naik kelas, ada naik kelas dan tidak naik kelas. Kemudian siswa mengulang seluruh mata pelajaran selama 1 tahun. Untuk SKS tidak, siswa cukup mengulang pada 1 KD terakhir yang memang tidak tuntas dan tidak pada semua mapel. Jadi di sini lebih menghargai kita, ya, lebih menghargai siswa untuk proses belajar pada materi selanjutnya. Untuk itu diusahakan setiap materi yang tidak tuntas selesaikan sampai tuntas sebelum rapat dibagi, supaya tidak ada kalian merasa tertinggal seperti ini. Di saat teman-teman harus materi KD 4, kalian masih ada 1 anak misalnya atau 2 anak masih di materi KD 3, otomatis kurang nyaman sebenarnya. Tapi karena perjalanannya harus seperti itu, ya harus dilaksanakan. Untuk itu berusaha belajar dengan sungguh-sungguh supaya kalian bisa sama dengan teman-teman yang lain. Kita lanjut. Oke.
keunggulan SKS yang ketiga tadi sudah kita tuliskan, sekarang kita tayangkan kembali, adanya layanan belajar individu, kelompok, dan klasikal. Itu ini ada nilai plusnya, tidak hanya pada kelompok saja. Oke, kita munculkan kembali gambar ini. Bapak Ibu Guru pasti akan menyampaikan materi secara klasikal atau satu kelas secara keseluruhan. Tapi jika ada yang remedi, tentu tidak semuanya, misalnya hanya 5 anak. Nah, inilah yang disebut pembelajaran kelompok. Bapak Ibu Guru akan melayani secara berkelompok 5 anak. Namun, jika masih tertinggal, apabila dari 5 itu sudah tuntas 4, yang satu masih tertinggal, maka Bapak Ibu Guru akan tetap melayani siswa yang tertinggal tadi. Inilah yang disebut layanan individu. Nah, untuk itu tentu ini akan lebih memuaskan dalam proses bimbingan belajar. Oke. Jadi silakan belajar semaksimal mungkin, meskipun individu itu mendapatkan perhatian, tapi tentu kenyamanan belajar akan lebih nyaman apabila kalian berada dalam pembelajaran klasikal, karena bersama-sama teman, ada waktu diskusi bersama, ada waktu untuk sharing bersama. Nah, jangan terlalu mengabaikan sesuatu yang membuat kalian harus belajar secara individu. Itu saja pesan kami. Baik, sampai di sini untuk materi pengenalan SKS kita. Sekarang saya akan mengajak kalian pada materi untuk mendalami bagaimana program layanan peserta didik proyeksi lulus 2 tahun. Oke, dari saya untuk materi SKS saya cukupkan dulu. Setelah ini kita lanjutkan pada materi untuk bagaimana memahami atau bagaimana bisa menjadi salah satu bagian dari peserta didik proyeksi lulus 2 tahun. Terima kasih.